Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratul Ainia dengan NIM 53020200025 dari kelas IATB Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Kali ini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Sejarah dan Subjek-Subjek Penafsiran. Nah, sebelum berlanjut ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang syarat dengan hidayah serta undang-undang yang diturunkan sebagai pokok-pokok keterangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya. Al-Quran adalah kitab petunjuk yang di dalamnya memuat ajaran moral universal bagi umat manusia sepanjang masa. Dalam posisinya sebagai kitab petunjuk, Al-Quran diyakini tidak akan pernah lekang dan tertinggal oleh zaman. Akan tetapi, dalam kenyataannya, teks Al-Quran seringkali dipahami secara parsial dan ideologis, sehingga menyebabkan seolah menjadi teks yang mati dan tak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu sejarah penafsiran. Sejarah penafsiran dibagi menjadi 3. Yang pertama, sejarah penafsiran Al-Quran dengan menggunakan riwayah atau tafsir bil ma'thur, dan yang kedua, sejarah penafsiran menggunakan akal atau tafsir bil ra'yi, dan yang ketiga, sejarah penafsiran bersifat relatif dan tentatif. Nah, sejarah penafsiran Al-Quran dengan menggunakan riwayah atau tafsir bil ma'thur pada masa ini yang dikenal masa awal atau masa Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Mereka dalam menafsirkan Al-Quran lebih berorientasi pada persoalan bagaimana menentukan ragam qiraat yang terjadi pada masa itu. Hal ini dilakukan agar qiraat tersebut benar-benar valid dari Rasulullah SAW. Sebab hal ini menyangkut otentisitas sebuah kitab suci, di mana perbedaan qiraat terkadang dapat mempengaruhi penafsiran Al-Quran itu sendiri. Dan yang kedua yaitu sejarah penafsiran dengan menggunakan akal atau tafsir bil ra'yi. Sejarah penafsiran kemudian berkembang dengan munculnya golongan ahlul ra'yi, yakni para pengikut Mu'tazilah yang tidak puas dengan model tafsir riwayat tafsir bil ma'thur. Era ini terjadi pada abad pertengahan ketika tradisi penafsiran Al-Quran lebih didominasi kepentingan-kepentingan politik. Madhab tafsir bil ra'yi yaitu suatu usaha menafsirkan Al-Quran berdasarkan atas hasil kajian atau ijtihad seorang mufassir sendiri, dengan tetap berpegang kepada pengetahuan tentang bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Dan yang ketiga yaitu penafsiran bersifat relatif dan tentatif. Secara normatif, Al-Quran diyakini memiliki kebenaran mutlak, namun kebenaran prediksi penafsiran Al-Quran bersifat relatif dan tentatif. Satu kaidah fikih mengatakan, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Satu hasil ijtihad seorang ulama tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad ulama yang lainnya. Kaidah ini menegaskan bahwa hasil penafsiran seorang tidaklah mutlak sifatnya, sebab tafsir adalah respon mufassir ketika memahami teks kitab suci, situasi dan problem sosial yang dihadapinya. Dan yang terakhir yaitu subjek penafsiran. Subjek utama dalam tafsir yakni mufassir, karena tidak akan ada berbagai macam tafsir jika tidak ada penafsir atau mufassir. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan kali ini yaitu, dalam kedudukannya sebagai kitab suci atau scripture dan mukjizat bagi kaum muslimin, Al-Quran merupakan sumber keamanan, sumber motivasi dan inspirasi, sumber nilai dan sumber dari segala sumber hukum yang tidak pernah kering atau jenuh bagi yang mengimaninya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.